Halo sore teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan sore ini dalam keadaan sehat ya. Sore ini kita akan coba bahas terkait dengan ini. Ini adalah carbon block atau istilahnya itu CTO ya, CTO. Tapi saya bukan mau membahas carbon block atau CTO-nya, tapi yang mau saya bahas itu warnanya. Nah, mungkin teman-teman sering mendapatkan ya, baik itu carbon block, CTO atau sediment filter yang warnanya itu coklat kayak kemerah-merahan seperti ini ya. Nah, ini sebetulnya dari mana ya? Nah, di dalam depot ya, di dalam depot pengolahan air kita itu memang beraneka macam hasil dari cemaran yang ada di air itu, sehingga ketika nempel di sedimen filter, ketika nempel di CTO atau di carbon block ini, warnanya akan berbeda-beda. Nah, kebetulan ini warnanya coklat seperti air, seperti warna tanah lembung ya. Nah, ini sebetulnya cemaran Fe atau besi yang ada di air kita. Nah, tergantung ini posisinya ada di mana. Kadang kita sudah keburu menyalahkan sumber air kita, air baku kita yang banyak mengandung Fe ya. Nah, ternyata sebabnya bukan dari situ. Nah, bisa jadi ini berasal dari pompa yang tidak stainless. Ya. Jadi pompa yang tidak stainless itu kena air, kemudian kena udara, teroksidasi, timbullah karat. Ya. Karat itu kalau nempel di media filter seperti ini akan terbentuk warna seperti ini. Ya, itu karena memang pompa kita itu pompa yang bukan berbahan stainless atau berbahan yang anti karat ya. Nah, jadi sumbernya itu sebetulnya dari pompa atau memang dari airnya sendiri ya. Nah, air yang mengandung besi ya, yang mengandung besi, biasanya besi di dalam tanah itu sebagai ferrioksida, istilahnya ya Fe2O3 kalau nggak salah tuh. Nah, reduksi ferri menjadi ferro terjadi pada tanah genangan air atau sedimen, biasanya di dasar danau atau air tanah yang tidak ada oksigen ya, atau kekurangan oksigen. Ini akan terbentuk sebagai ferro, menjadi ferro atau istilahnya besi yang terlarut ya, besi yang terlarut dalam air. Nah, ketika air yang mengandung ferro tadi ya, berada dalam kondisi ada oksigen, kontak dengan oksigen ya, secara cepat teroksidasi. Ferro tadi itu secara cepat teroksidasi dan kembali secara spontan menjadi senyawa besi tidak larut ya, menjadi senyawa besi yang tidak larut, terbentuk deposit ya, bentuknya seperti ini ya. Jadi ini adalah zat besi yang terlarut yang teroksidasi dengan oksigen ya, jadi kontak dengan oksigen, maka secara cepat akan teroksidasi dan akan menjadi senyawa besi yang tidak larut ya, tidak larut. Makanya ketika nempel di media ya bentuknya akan seperti ini. Ini sebetulnya zat besi ya. Nah, ada sebetulnya banyak cara ya, ada banyak cara untuk mengolah
zat besi ini ya, biar tidak mengganggu proses produksi air minum kita, itu sebetulnya banyak cara ya. Bisa untuk besi yang larut itu bisa dirubah menjadi besi yang tidak larut. Besi yang larut di dalam air itu kalau biasa kita kenal tuh ya, mungkin bahasa yang lebih mudah itu bagian dari TDS ya. Bagian dari TDS. Jadi kalau misalnya kita lihat airnya itu jernih, tapi sebetulnya di dalamnya itu ada zat besinya. Ya, itu yang nggak kelihatan ya. Makanya itu kita perlu merubah dari zat yang terlarut tadi, yang larut di dalam air, menjadi yang tidak larut. Ya. Jadi caranya dikontakkan dengan udara. Ya, mungkin kalau bahasa sehari-hari kita itu dibuat aerasi. Ya, dibuat aerasi biar air itu kontak dengan udara, sehingga kandungan besi yang terlarut dalam air itu akan menjadi bentuk besi yang tidak larut. Ya. Ya, jadi gitu ya. Jadi atau selain di aerasi ya, biar menjadi tidak larut ya, jadi padatan yang kelihatan, itu bisa diendapkan. Itu untuk kandungan besi yang tidak terlarut itu bisa diendapkan ya, diendapkan. Biasanya kalau diendapkan itu biar terkumpul, itu menggunakan bahan koagulan ya. Bahan koagulan itu misalnya tawas itu bisa dipakai ya. Jadi mengumpulkan partikel-partikel yang tidak larut ya di dalam air, yang sangat kecil itu, yang tidak larut sebetulnya. Itu dikumpulkan dengan tawas itu ya. Koagulan, jadi koagulan gitu ya. Jadi nanti bentuknya akan kelihatan menjadi partikel yang lebih besar lagi dan mudah untuk diendapkan atau disaring. Itu tujuannya itu. Jadi bisa dengan cara itu ya. Besi itu bisa dengan cara diendapkan atau dibuat koagulan tadi, biar partikelnya bisa disaring. Ya. Atau bisa juga dengan bantuan mikroba. Ya. Bantuan mikroba itu juga bisa dipakai ya. Cuman dengan bantuan mikroba itu ya saya nggak begitu hafal ya, dengan mikroba apa yang pas untuk mengurai partikel besi yang tidak larut ya. Tapi itu bisa menggunakan mikroba. Nah, yang berikutnya adalah dengan pertukaran ion ya. Dengan pertukaran ion, anion kation itu ya. Jadi itu bisa menurunkan kadar besi yang ada di dalam air. Sehingga air yang sudah di treatment, air yang memang kandungan besinya itu banyak ya, itu tidak akan merusak atau tidak akan mengganggu mesin kita, terutama membran. Ya. Jadi membran kita akan awet karena memang kandungan besinya itu sudah berkurang ya. Caranya yang paling mudah ya tadi, misalnya dengan aerasi ya. Aerasi itu simple dan tidak harus perlu biaya banyak ya. Aerasi kan mungkin dari kocoran keran itu tinggal dipecah saja, dipecah menjadi partikel-partikel kecil ya, seperti shower gitu ya. Jadi air itu gemericik gitu, kecil-kecil gitu. Itu juga salah satu cara untuk membuat kandungan besi yang terlarut itu menjadi teroksidasi dan nantinya akan menjadi besi yang tidak larut dalam air, sehingga bisa diendapkan. Itu paling simpel. Ya kapan-kapan kita coba diskusi tentang aerasi ya. Bagaimana aerasi, terus bagaimana mempercepat penurunan kandungan besi dengan bantuan aerasi, tapi dengan treatment yang sedikit berbeda. Itu juga bisa. Jadi tidak hanya aerasi saja, tapi air itu ditreatment sedikit sehingga penurunan
kandungan besi dalam air itu cepat menjadi menjadi rendah. Oke ya teman-teman ya, mungkin itu dulu yang sore ini bisa kita diskusikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan teman-teman kalau saya ada sesuatu yang tidak tepat, kurang benar, silahkan diluruskan ya. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi orang banyak ya. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel ini, channel Liku-Liku, sehingga Liku-Liku menjadi channel yang bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas kembali dan tetap jaga kesehatan.